Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat, dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan dan juga menyaksikan siaran kami, semoga keadaan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi Anda yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga oleh Allah segera disembuhkan. Yang sekarang sedang dalam kesulitan, semoga oleh Allah diberi kemudahan. Dan sekarang yang sedang dalam kondisi apapun gitu ya, oleh Allah selalu diberikan jalan dan juga ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Angga Aminuddin kembali hadir saat ini ditemani oleh Atep Setiabudi, ada juga Muhammad Zain di kameramen. Kami hadir dalam acara Perempuan dan Dunia. Seperti biasa narasumber kita Ibu Profesor Dr. Amani Lubis telah ada di samping saya. Karena memang kita rekamannya di kediaman beliau seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau rekaman dan siaran itu kita udarakan dan kita siarkan di televisi, itu respon dari pendengar, SMS, komentar itu masuk Bu, gitu. Kadang-kadang mereka bertanya, mengomentari. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang kami kumpulkan karena memang ada banyak juga permintaan di pendengar, tolong dong pertanyaan saya dijawab sama Bu Amani gitu ya. Karena ini sifatnya tapping, saya kumpulkan dan sekarang saya bawa ke rumahnya. Mudah-mudahan dijawab sama Ibu. Selalu sehat Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik gitu ya. Alhamdulillah. Di tahun ini saya sebenarnya ingin tahu kan keberhasilan dari sebuah program itu kan tergantung dari perencanaannya, planningnya. Kalau di tahun 2017 bagi seorang Bu Amani ini yang sibuk banget, apa sih planningnya di tahun ini Bu? Saya ya alhamdulillah, tentu saya sebagai pendidik tentu sibuk di kampus. Kemudian banyak permintaan jadi narasumber atau menulis makalah, berarti kita juga akan meneliti, membaca buku lagi, kemudian menulis dengan tema-tema yang beragam. Alhamdulillah, dan tentu saya juga khususkan waktu untuk di masyarakat, apakah itu ceramah, ada juga di majelis taklim saya yang khusus ibu di lingkungan rumah saya itu selalu 1 bulan sekali saya mengisinya dan selebihnya ada ustazah lain. Ya, kemudian traveling. Itu sebenarnya saya juga kayaknya harus masukin tuh agenda seminar, tahun ini ya. Sebenarnya itu seminar, cuma kebetulan ada di luar negeri jadi namanya jadi ganti traveling. Traveling jadi traveling berilmu kan. Alhamdulillah alamin ya. Baik. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan di pembuka Bu. Memang banyak pertanyaan yang masuk dari pendengar. Ada 4 poin di sini yang dapat kami kumpulkan dan kami mohon di sini nanti Ibu bisa menjawab karena ini adalah permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar perempuan, baik itu ibu-ibu ataupun para remajanya yang mereka dapat informasinya memang dari Rasil. Yang pertama adalah ketika mereka bertanya, Bu Amani, bagaimana dengan wanita yang memiliki masalah jodoh? Jodohnya itu tak kunjung datang. Nah, Ibu melihat permasalahan saat ini, masalah jodoh bagi seorang wanita itu sepenting apa? Lalu sekarang kan masalahnya sudah semakin kompleks gitu ya. Wanita yang meniti karir, wanita yang dengan kesibukannya lebih tinggi daripada dia nanti berkeluarga. Bagaimana menurut pandangan Bu Amani? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Tentang masalah jodoh ini memang masalah yang di mana-mana dihadapi ya. Dan sejak dulu juga demikian. Sehingga Rasulullah pun juga banyak hadisnya yang menuntun umatnya untuk bisa mengatasi masalah jodoh ini. Apakah jodohnya kecepatan atau jodohnya kelamaan? Ya, kelamaan. Baik, jadi memang ada hukum keluarga Islam itu sangat komprehensif. Jadi memang sudah mengatur bagaimana cara berkenalan atau khitbah
antara sepasang sejoli atau calon pengantin. Kemudian juga sudah ada tuntunan tentang bagaimana tata cara menikah dengan berbagai cara, ya, artinya dengan berbagai kondisi, apakah kalau ada walinya, kalau tidak ada wali, seperti itu bagaimana ditangani, ya tentu ada wali hakim. Kemudian dari hukum keluarga Islam juga ada hukum tentang hadanah atau pengasuhan anak, tentang tarbiyatul atfal, pendidikan anak, kemudian tentang remaja, syabab tentang ini ya, syabab syabat atau pemuda-pemudi. Kemudian untuk juga sudah usia lebih lanjut, apalagi tugas-tugasnya sampai usia manusia sepanjang apapun, itu Rasulullah sudah sepertinya ada pembahasan tentang itu. Makin panjang usia manusia makin berkah. Bahkan kalau sudah sampai 70 tahun, manusia sudah hidup 70 tahun, mengabdi beribadah 70 tahun, itu nanti sudah makin dekat dianya kepada masuk surga. Kalau sudah 80 tahun hidup di dunia sambil beramal ibadah yang saleh, kemudian beristighfar dan lainnya, itu terhapus semua dosa-dosanya. Jadi memang kehidupan manusia ini life cycle-nya ya itu memang merupakan sunnatullah, merupakan hukum Allah atau hukum alam. Semua manusia mengalami dari kelahiran sampai remaja, kemudian menginjak tua dan kemudian wafat. Tetapi juga ada syariat, ada hukum yang memang kita harus ikuti. Dan menurut tradisi agama Islam, maka hukum-hukum inilah yang menjadikan kita beda dengan komunitas lain atau dengan orang lain. Nah, perlu dikenal sebagai umat Islam, kita harus tahu karena kondisi itu selalu berulang. Tadi pertanyaan tentang jodoh, kan dari sepanjang jalan atau sepanjang sejarah kemanusiaan, jodoh pasti ada. Karena manusia ini diciptakan berpasang-pasangan dan selalu ada insting atau ada nafsu yang menjadikan manusia ingin selalu berpasang-pasangan dan juga ingin membangun rumah tangga. Nah, rumah tangga yang bagaimana yang dibangun, inilah yang juga menjadi fokus bahasan kita kali ini. Dan Rasulullah mengatakan kalau jodoh tidak kunjung datang, berpuasalah. Ya, itu salah satu jalan. Waktu itu contohnya adalah kepada sahabat laki-laki yang ketika dia mengatakan kepada Rasulullah bahwa saya ingin menikah, tetapi belum ada jodohnya. Kemudian masih waktunya juga kurang tepat. Misalnya dalam keadaan perang atau lainnya, maka dianjurkan untuk berpuasa. Faman lam yastati' al-ba'ah fal yasum. Kalau ini Rasulullah mengatakan kalau tidak bisa untuk menikah dengan cara yang halal, yang legal, dengan seperti biasanya masa normal, maka dia falyasum, maka dia harus berpuasa. Itu salah satu cara, dan ahli psikologi, ahli sosiologi, antropologi juga ini sudah banyak membahas ini. Ternyata amalan puasa juga meredam hawa nafsu untuk bisa selalu berpikir ke arah misalnya untuk memperoleh pasangan. Nah, kondisi sekarang ini memang sudah sangat berbeda, masa modern atau sudah bahkan postmodernisme ya, sudah banyaknya mall, internet ada di mana-mana, kemudian kehidupan sudah sangat metropolitan di beberapa kota besar. Di seluruh Indonesia pun kalau televisi internet itu sudah sangat mudah dijangkau, sehingga bisa menyaksikan dunia dari segala seginya. Nah, saya hanya ingin menyampaikan kepada saudari-saudari ya yang
perempuan yang ingin masih menanti jodohnya, jangan putus asa, tetaplah bermohon, tetap berprasangka baik kepada Allah bahwa suatu masa insya Allah Allah akan memberikan jodohnya tanpa harus direncanakan. Banyak sekali yang menikah misalnya habis kuliah atau bahkan masa kuliah tidak direncanakan, tetapi ternyata 2 bulan sudah jadi, sudah rame-rame dan sudah membangun rumah tangga. Atau ada yang memang merencanakan ini juga ternyata tidak jadi. Atau jodoh yang lain. Iya, banyak cerita seperti itu. Nah, tetapi yang inti adalah kita harus menjaga diri. Kesucian diri kita itu yang harus kita jaga. Pertama, iman kita harus diperkuat kepada Allah bahwa hidup di dunia ini kita semua punya misi. Kita punya misi, kita tetapkan visi kita untuk menjadi umat Islam yang kuat, yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Insya Allah hal-hal lain itu bisa diatasi. Artinya kehidupan berumah tangga itu bukan satu-satunya harapan bagi perempuan. Kalau kita tanamkan paradigma seperti ini, tentu dia akan lebih bisa memahami bahwa tugas saya yang lebih penting adalah misalnya mengasuh orang tua, bukan membina rumah tangga bersama suami. Nah, karena pun kalau orang sudah berumah tangga, kalau dia tujuannya adalah ingin punya anak, ternyata ada pasangan-pasangan yang memang tidak punya anak. Lalu masa mau putus asa atau pisah atau apa? Nah, ini pun juga akhirnya kita di setiap tahap kehidupan kita selalu harus bersabar dan bersyukur. Saya tadi bacakan sesuatu ya buat Mas ya. Ternyata harus bersabar dan bersyukur. Di semua langkah kehidupan kita, apapun ada menghadapi kesulitan atau menghadapi kebahagiaan, kita harus sabar dan syukur. Kalau menghadapi kebahagiaan tapi tidak sabar, bagaimana tuh? Nggak jadi bahagia juga nantinya. Nggak jadi bahagia ya? Iya. Nggak ada sabarnya justru bahagia malah. Justru iya, jadi berbalik nantinya. Oleh karena itu sabar dan syukur ini 2 amalan atau 2 sifat yang memang harus ditangani, dimanage dengan arif. Ada manajemen di sini, manajemen sabar dan syukur, ya, supaya kita bisa tetap bertahan hidup. Kalau tadi saya mengatakan bersyukur dan bersabar, 2 amalan supaya kita tetap bisa bersenyum. Nah, jadi supaya kita bisa kalaupun terlalu bahagia, karena nanti kan akan berbalik kesedihan, kita sering juga dengar begitu. Atau terlalu sedih, putus asa, ternyata Allah Maha Pengasih Penyayang, Dia bisa dengan apapun bisa membahagiakan makhluknya. Oleh karena itu tidak usah putus asa dan kita harus percaya, membangun diri, itu yang lebih utama. Jodoh itu sekarang relatif juga ya. Saya juga pernah mengatakan di rekaman Rasil begini bahwa ternyata jodoh itu bukan di awal pernikahan, tapi justru di akhir pernikahan. Dia jodoh atau tidak? Ternyata tidak jodoh, pisah di akhir. Tapi ini dibolak-balik aja. Tapi umumnya memang jodoh itu di awal, tetapi kalau untuk perpisahan juga berarti kan tidak jodoh. Jadi dilihat jodoh. Dari mana ini perspektifnya jodoh tidak jodoh. Ya, kemudian kalaupun sudah jodoh, dapat jodoh, apakah mampu membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, ada rahmah, saling kasih sayang? Ini juga perlu upaya, perlu persiapan, perlu perencanaan yang sangat kuat. Nah, oleh karena itu kalau di Badan Penasehatan Perkawinan BP4 di Indonesia ini sudah punya program memberi wawasan ya tentang berumah tangga kepada calon pengantin. Ini saya kira langkah yang bagus sehingga bisa masyarakat atau pemuda-pemudi ini bisa saling siap ya untuk berumah tangga, tidak asal akad nikah, kemudian tidak mempertimbangkan hal-hal lain sehingga nanti tidak lama terus pisah. Ya, satu hal lagi bahwa di masyarakat kita dengan era keterbukaan, medsos dan lain-lain sudah terlalu banyak mengungkap seluk-beluk rumah tangga
sehingga menjadikan orang juga takut untuk berumah tangga. Oh, isinya begitu ya, wah saya nggak mau deh, mending tidak usah. Yang laki-laki bilang, oh isinya begini, kalau punya mertua atau punya keluarga istri sebegini, mending nggak usah. Yang laki-lakinya tidak mau, akhirnya yang perempuan juga begitu, oh isinya rumah tangga itu begini, saya juga akhirnya tidak mau. Yang perempuan tidak mau, yang laki-laki tidak mau, akhirnya sama-sama menciptakan suasana jodoh yang sulit. Nah ini tidak pas. Oleh karena itu kita selalu harus mengambil pelajaran, bukan mundur ya, bukan malah menjauh diri, tapi kita ambil pelajaran dan optimisme itu penting. Bahkan di masa Umar Ibnul Khattab, ya dahulu itu, jadi sudah di zaman dahulu ya, dari tahun 600 kira-kira 615 begitu. Kan masih awal sekali ya. Masih awal Islam. 615-an begitu. Di masa Umar bin Khattab waktu itu sudah ada, umat Islam sudah mulai mapan di Madinah, lalu mahar yang dibayarkan atau ditunaikan kepada calon pengantin perempuan itu jadi mahal. Akhirnya banyak perempuan-perempuan yang memang tidak dilamar. Ya, karena maharnya gitu ya. Iya, mahal. Ada apakah diterapkan dengan mahar misl? Mahar misl itu jadi mahar disesuaikan satu keluarga dengan keluarga yang lain, anak perempuannya bisa disamakan atau tidak. Atau juga dengan adanya bisa dengan dicicil ya. Ada juga budaya menetapkan mahar tinggi tapi terus bisa dicicil oleh suami jadi hutang. Nah seperti itu banyak. Akhirnya protes salah satu sahabat Nabi hidup di masa Umar ibn al-Khattab, protes. Kalau bisa jangan begini nih sistem manajemen pengelolaan atau hukumnya dari mahar. Harus direndahkan supaya yang laki-laki sanggup, supaya yang perempuan juga bisa menerima. Ya. Nah, karena memang sifatnya bukan jual beli ya, semuanya adalah harus dengan kerelaan, kasih sayang, maka ya langsung ditanggapi oleh masyarakat, akhirnya turun ya mahar-mahar itu dan tidak tinggi. Nah, mulailah banyak yang bisa menikah. Itu salah satu. Jadi banyak kondisi yang menjadikan jodoh itu terlambat. Sebenarnya di lingkungan keluarga itu yang paling berperan ketika sudah ada anak remaja putrinya atau yang sudah dewasa gitu ya, yang paling berperan itu siapa yang mencarikan jodohnya sebenarnya? Orang tuanya atau anaknya sendiri? Karena kan sekarang sekarang udah bukan zaman lagi Siti Nurbaya gitu ya. Pokoknya bapak ibu diam saja di rumah biar saya nyari jodoh saya sendiri. Iya, subhanallah. Itu sebenarnya bagaimana sih gitu ya, tuntunannya bagi seorang remaja muslim gitu ya? Ya, yang memang zaman sudah berubah. Zaman sudah berubah. Kalau dahulu memang ketika anak sudah mulai remaja dan sudah usia nikah, baik dari yang laki-laki atau yang perempuan, ibunya berperan aktif. Lalu dahulu juga ada yang namanya orang yang biasa datang ke rumah-rumah mencarikan jodoh, menjodohkan antara anak si fulan dan si fulan bisa menjadi, itu dulu dari tradisi Melayu juga begitu. Melayu, bahkan ada tradisi juga kawin sesama keluarga ya, satu keluarga besar. Betul. Ya, satu suku atau apa, itu juga saling dijodohkan, maka itu memungkinkan. Nah, sekarang sudah era kebebasan dan juga keterbukaan informasi sehingga orang-orang bisa mencari jodoh sendiri. Nah, memang apa tugas orang tua sekarang? Tugas orang tua adalah menuntun untuk mencapai kebaikan. Jadi selalu diingatkan saja. Saya juga ini sepertinya nasihat buat diri saya sendiri, karena anak-anak saya juga remaja ya, atau sudah di akhir ya, sudah usia nikah sebenarnya. Tetapi mudah-mudahan jodoh mereka dekat. Allahu a'lam juga. Tetapi harapan saya juga sebagai orang tua, saya menuntun aja dari setelah kuliah begitu, kita sampaikan harapan, mama, ayah ingin cepat ada yang berumah tangga seperti itu. Oh, masih kerja atau masih mau sekolah lagi atau masih, ya silakan. Nah, tapi itulah indahnya
bahwa orang tua kita memang mencontohkan untuk berumah tangga yang baik, sehingga kita bisa menularkan hal itu kepada anak-anak. Kemudian diberi nasihat lagi, anakku, kalau berteman yang baik, takutnya nanti ada kecantol gitu ya hatinya, kemudian kalau kita tidak tahu dia dari mana, mungkin saja kurang cocok atau bikin sakit hati. Kita kan inginnya kebahagiaan. Sebelum dan sesudah atau sepanjang berumah tangga, inginnya seperti itu. Kebahagiaan itu juga relatif ya, bukan berarti damai terus, tidak ada cekcok. Ya, katanya cekcok itu kan bumbu-bumbunya gitu ya. Berumah tangga. Kita dalam makannya satu piring pasti ada sambelnya kan. Iya, ada pedesnya. Iya. Kalau di adat Tapanuli, saya waktu menikah dulu kan dia pakai adat Tapanuli. Iya. Nah, Tapanuli Selatan itu dalam upacara selamatannya setelah menikah, setelah akad, yang mengupa namanya. Itu kami disajikan suguhan makanan yang beragam, ayam, daging, ikan, udang, dan lain-lain. Semua ada maknanya. Ternyata nanti ada family yang mengartikan udang itu bagaimana, ayam itu bagaimana, ikan sifatnya bagaimana. Jadi ada nilai filosofis. Nah, diterapkan di rumah tangga. Gitu. Di antaranya kita mencicipi di ujung lidah kita garam, gula merah, jahe. Nah, itulah rumah tangga, artinya kita ada garam, ada asam, ada asin manisnya dalam rumah tangga. Ada pedasnya juga, pedasnya dikasih jahe. Oh iya benar juga ya. Nanti kita ingat terus. Akhirnya saya sepanjang hidup perkawinan saya ingat terus bahwa ada tentu ada sedikit masalah ya harus diatasi. Ada ini juga ya Bu, ada pare ya, pare. Kan pahit dikasih tuh. Pahit ya. Ada pahitnya juga. Mungkin tapi waktu itu waktu nikah saya nggak ada pare ya. Tapi itu sehat juga kan, sehat boleh juga. dimakan ya. Ya artinya semua rasa dalam kehidupan ini kita akan lalui, dan itu kalau kita sabar bersyukur maka kita akan bisa melewatinya. Ya. Bicara jodoh juga ada sebagian pemikiran di kalangan umat gitu ya. Bicara jodoh tuh kita tuh pasti akan disesuaikan sama Allah. Ketika dia orang soleh, jodohnya pasti orang soleh. Ketika ini orang yang nggak soleh gitu ya, pasti sama Allah dikasih jodohnya nggak tidak soleh. Apakah anggapan itu benar? Ketika kita kaitkan dengan sejarah, saya ke Nabi Muhammad dulu ya. Nabi Muhammad SAW diberikan jodoh oleh Allah yang memang itu yang terbaik dengan yang terbaik gitu ya. Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah. Tapi ngeliat sejarah sebelum Nabi, ada wanita soleh yang diceritakan dalam Al-Quran ternyata. Ada Siti Asyiyah gitu ya. Yang justru jodohnya itu Fir'aun. Nah, melihat ini kita memahaminya bagaimana, Bu? Iya ya, atau Nabi Nuh ya. Atau Nabi betul, Nuh, atau Nabi Nuh. Nuh. Istrinya dan anaknya tidak malah patuh. mendurhakainya gitu ya. Iya, iya. betul gitu gimana, Iya, Bu? betul. Memang dalam tuntunan Islam at-tayyibuna lit-tayyibat. Wal khabisuna lil khabisat. Ya, itu ada, memang kita percaya bahwa orang-orang yang baik pasti jodohnya juga baik. Tayyibun ya orang tayyib dengan tayyibah, orang yang juga baik. Lalu ada juga ungkapan selanjutnya adalah orang yang jahat juga jodohnya pasti yang jahat atau yang tidak baik. Nah, hal ini tidak mesti jadi pandangan umum atau selalu terjadi seperti ini, karena pasti ada situasi lain yang menjadikan kita ternyata salah pilih, atau manusia kan sifatnya berubah, ya dengan tantangan zaman, dengan masalah problematika kehidupan, ya ada yang di PHK, ada yang bencana alam, kena bencana alam, ada yang kena kecelakaan dan lain-lain. Ternyata manusia sifatnya juga berubah. Nah, jadi ternyata tidak bisa diberi patokan terus, orang baik dapatnya baik, yang jahat dapatnya yang jahat juga tidak bisa. Allah akan kasih semua perpaduan ini. Terbukti memang yang baik untuk yang baik tentu ada misinya, untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan bagi yang lain, dan terus untuk menjadikan orang itu juga cobaan bagi dia. Kalau dia suaminya baik, dia juga cobaan itu. Bisa menjaga nggak kalau suaminya baik? Atau sebaliknya, kalau istrinya baik, dia juga baik. Bisa dijaga nggak istrinya baik? Akan dijadikan dia nanti berubah nggak? Kalau misalnya
ada masalah dalam kehidupan. Nah, jadi memang dalam pasangan-pasangan ini beragam. Ada yang pasangannya memang kalau dicontohkan tadi Firaun, ya Firaun memang raja yang memikirkan rakyatnya, mungkin di satu sisi dia baik ya. Istrinya Siti Asiyah ini juga berharapan kalau dia sudah memikirkan rakyat dengan baik, mendukung ilmu pengetahuan setinggi-tingginya ya. Waktu itu kita lihat peninggalan Firaun itu kan hebat sekali, maju dalam teknologi di saat itu ya. Pembuatan kuil-kuil yang sangat indah, bikin piramid, bikin mumi, bayangkan bisa mengabadikan, mengkekalkan jasad raja. Ini kan dengan harapan nanti di akhirat nanti bangkit dan dia tetap jadi raja gitu. Nah, ini tentu pikiran-pikiran yang sangat jenius. Ya, tapi kejeniusan itu tidak dibarengi dengan keimanan, dengan ketundukan, kepatuhan pada sosok yang lebih maha kuasa, bukan dirinya, tapi sosok di luar dirinya yang maha kuasa sehingga dia tidak berpikir jauh. Nah, kalau Asia di samping dia juga berada di istana dan tidak kekurangan apapun, tetapi dia masih merindukan iman, masih merindukan sosok ke Allah yang maha kuasa, sang pencipta yang maha agung itu bisa mengatur dunia ini lebih baik lagi. Nah, inilah sosok Siti Asiyah. Tentu pasangan ini juga menjadi teladan, menjadi contoh yang tidak baik, maksudnya tidak usah ditiru bahwa satu bisa memilih pasangan yang tidak baik, tetapi nanti dengan harapan ingin dibaikan atau diluruskan. Nah, ini juga situasi yang beragam. Atau tadi Nabi Nuh juga yang istrinya tidak mau beriman, merasa sombong, lari ke gunung katanya akan selamat ya, seperti anaknya, ternyata tidak diselamatkan. Nah, contoh-contoh demikian ini dalam kehidupan kita juga banyak, bahwa ada yang salah pilih, ada yang tidak sejalan. Tapi yang saya harapkan ini tidak cepat-cepat minta cerai kalau sudah berumah tangga. Nah, tadi bicaranya kita kan ada yang susah cari jodoh. Masa sekarang sudah diberi jodoh mau dengan mudah dilepas? Dalam Islam ini sangat menghargai lembaga rumah tangga, lembaga keluarga. Di Majelis Ulama Indonesia kita telah menerbitkan buku ketahanan keluarga. Ya, jadi di situ juga unsur-unsur untuk memperkuat keluarga sangat diperlukan wawasannya untuk semua. Bukan hanya pasangan baru, tetapi pasangan yang sudah juga lama, bahkan yang sudah agak meningkat usianya. Kita juga tidak jarang dengar cerita sudah 40 tahun atau 50 tahun menikah terus pisah. Kan agak aneh di sini juga, tapi ternyata ya itu kondisi orang per orang. Nah, untuk menjaga lembaga perkawinan inilah yang perlu kecerdasan. Baik. Jadi inti dari masalah pertama atau pertanyaan pertama yang kita bahas tadi, terus berikhtiar dan juga jangan lupa sabar, syukur tadi ya Bu ya, dan lebih menjaga diri tadi. Betul. Baik, kita ke pertanyaan kedua atau hal yang kedua. Nah, ini mengenai dilema wanita antara karir atau keluarga. Ini menjawabnya bagaimana Bu? Ada juga kan memang wanita yang berkarir tidak berkeluarga, ada juga yang wanita berkarir dia berkeluarga gitu, mempunyai suami, mempunyai anak-anak. Ini bagaimana menjawab dilema ini? Wanita karir jadi dilema ya? Aduh, menurut siapa itu? Tidak dilema, cuma mungkin ada orang per orang ya, individual itu merasa belum bisa beradaptasi dengan situasi kerja, lalu dengan kewajiban di rumah tangga. Jadi bukan ada dilema, jangan dibesar-besarin. Ya, oke. Jadi memang ada dari segi berkarir ini dari segi perempuan ya, yang jadi masalah, bahwa ada pandangan bahwa perempuan itu tidak mesti kerja di luar rumah, tetapi tugas utamanya adalah di dalam rumah dan mengasuh anak secara domestik.
Jadi tugasnya adalah domestik saja. Biar ranah publik kerja di luar itu untuk laki-laki. Ya. Tapi dari dulu sepanjang sejarah manusia selalu saja ada perempuan yang bekerja di luar rumah. Dengan di era modernisasi ini saya tidak usah tarik sejarahnya bagaimana perempuan bisa meniti karir di segala bidang, kita lompat saja. Sekarang kondisinya perempuan sudah umum ada di tempat kerja. Jadi mereka sudah sudah berkarir. Apa kewajibannya sebagai perempuan? Kalau dia sebagai masih gadis, maka dia bekerja tujuannya adalah untuk bisa menopang ekonomi dirinya dan keluarganya, artinya ada ibu dan ayah. Kemudian bisa menjaga dirinya di ruang kerja manapun, kemudian bisa beribadah dengan benar, dengan baik, khusyuk, dan juga bisa mengembangkan diri. Kewajibannya juga adalah bayar zakat. Nah, itu masih gadis nih, belum bekerja, belum berumah tangga, tapi itu kewajibannya sudah ada. Kewajibannya kepada orang tua dan keluarganya, kepada dirinya, zakat. Zakat berarti kepada umat semuanya. Sekarang kalau sudah berumah tangga, perempuan juga kerja di luar rumah. Nah, jadi dari pagi, dari subuh atau sebelum subuh sudah bangun, sudah beribadah, kemudian sudah masak sedikit, masak air dan lainnya, kemudian menyiapkan untuk ke suami dan anak-anaknya, kemudian langsung sama-sama pergi kerja. Nutup rumah, ada yang begitu juga kan kondisinya. Kunci rumah, masing-masing semuanya, ada yang sekolah, kuliah, pergi kerja. Nah, pulang lagi sudah sore, sudah malam, baru ngumpul lagi. Nah, itulah ciri keluarga modern. Ada yang seperti itu. Nah, kewajiban perempuan karir yang di rumahnya seperti ini, maka juga sama tadi, bahwa pekerjaannya harus yang halal, harus bayar zakat, juga dengan sukarela menginfakkan hasil kerjanya itu, gajinya atau insentifnya kepada keluarganya. Nah, jadi kalau dalam Islam yang harus bekerja dan memberi nafkah adalah laki-laki. Kepala rumah tangga adalah laki-laki. Tetapi kalau perempuan bekerja, maka sifatnya uang yang dia keluarkan untuk belanja di rumah tangga dan memberi untuk anaknya sifatnya adalah sedekah. Jadi banyak pahalanya itu. Ya, kalau laki-laki kalau dia mampu, maka dia wajib menyelenggarakan, menyediakan semua fasilitas, ada kebutuhan keluarga. Tapi kalau dia tidak mampu, kan ada, tiba-tiba suami baru masih muda lah, saya baru dengar banyak cerita. Tiba-tiba ada kecelakaan, ada situasi hal. Masa dalam kondisi begini kan laki-laki tidak bisa diandalkan. Tidak bisa menafkahi. Dia jadi pakai tongkat atau di kursi roda. Kan banyak cerita seperti itu. Betul. Apakah istri tidak usah sabar dan langsung minta cerai? Atau dia bekerja, berkarir demi keluarganya? Dia menerima bahwa suami tidak bisa bekerja di luar rumah. Tapi dia bisa kalau dikasih semangat, support moral, dia bisa kerja di rumah kan? Misalnya duduk di kursi roda itu, kalau dia masih akal pikirannya sehat kan dia juga bisa produktif. Ya, sama juga dengan kalau perempuan sudah berumah tangga terus sama suaminya dilarang bekerja. Nggak usah, sekarang nggak usah bekerja, saya aja yang bekerja, gitu ya. Anda di rumah aja. Sayang, saya udah sarjana ekonomi atau sarjana apa saja begitu. Nggak apa-apa, yang penting rumah kita kecukupan, ibu atau ya istrinya ini biar di rumah saja. Nah, kalau dia rela, tidak apa-apa, tidak masalah. Justru ibu-ibu rumah tangga yang akan mendidik anak-anak itu mestinya harus sarjana semua. Iya, sekolah kemudian masuk ke rumah, itu idealnya. Anak-anaknya juga akan jadi hebat, akan jadi punya etos belajar yang tinggi karena udah mencontoh ibunya, punya etos kerja yang tinggi karena mencontoh bapak dan juga mencontoh ibunya. Ya, itu idealnya. Tetapi sekarang kalau perempuan sudah sarjana, disuruh mengurus anak, oke, sampai usia berapa anaknya? 12 tahun, 15 tahun. Habis itu anaknya juga udah nggak mau diurusin. Harus mandiri sudah lah. sudah punya kegiatan di luar rumah, ya, sekolah atau kampus yang memang
dia juga perhatiannya udah ke sana. Ibu dan bapak sifatnya cuma memberi nasihat sedikit-sedikit. Menjaga aja dari koridor supaya mereka tidak keluar dari koridor keislaman atau koridor kewajaran dalam bermasyarakat. Artinya sekarang ibu yang tadinya disuruh berhenti ini jadi pengangguran. Nah, di sini jangan, tidak ada istilah perempuan nganggur, apalagi udah sarjana. Berarti dia harus kreatif, harus cari, bisa mengembangkan diri dan juga mengembangkan ekonomi keluarga. Betul. Dia bisa bergabung dengan teman-temannya, bikin usaha apa, dia bergabung bikin workshop ya, workshop tuh bengkel atau bikin tempat keterampilan apa. Kemudian bisa bercocok tanam, bisa taman obat atau apapun. Apalagi era online sekarang. Oh ya, online ya. Era online itu udah apa aja bikin udah orang bisa kreatif. Ya. Nah, dengan demikian istri tadi bisa juga tetap berkembang, tetap juga bisa. Suami juga akan tertolong ya, terbantukan. Dengan sedikit pengertian maka insya Allah rumah tangganya itu akan bahagia. Nah, oleh karena itu saya ingin ini ya, para hakim di Indonesia atau di dunia tidak boleh memutuskan cerai atas dasar kurang ekonomi. Oh gitu ya? Karena sama-sama semua bisa mencari. Tadi lewat online sambil duduk-duduk pencet-pencet HP udah bisa jualan. Betul. Nah, jadi buat apa dengan alasan ekonomi kita minta cerai? Gitu. Perempuan sudah minta sama haknya di masyarakat. Di mata hukum sama. Di mata hukum sama artinya dia bisa bikin kontrak pinjam uang, kredit sama dengan laki-laki. Sama-sama tanda tangan suami dan istri sudah bisa dapat uang. Jadi dia sudah bisa menjalankan usaha. Loh, kalau sudah diberi sama hak begitu masa masih nuntut hak istimewa kalau dia dia bisa diam tidak bekerja di rumah. Betul. Bagaimana di satu pihak dituntut dia bebas dan dia berusaha, tapi dituntut di segi lain dia dimanjakan dan ya sudah di rumah saja. Nah, ini kalau ini nggak klop ini. Ya, jadi intinya adalah harus ada saling pengertian. Kalau yang bekerja berarti harus tahu kewajiban dan haknya, dan yang tidak bekerja juga kewajiban dan haknya. Yang salah adalah bahwa kita paksa perempuan yang mau bekerja diberhentikan paksa, itu salah. Atau kita salahkan orang yang mau ada di rumah, kenapa ada di rumah tidak mau bekerja di luar. Kita salahkan, kita bilang ini adalah potensi tidur atau tidak itu salah. Kalau itu adalah pilihan dia, maka dia akan melakukan itu dengan sukarela dan kita harus dukung. Karena tentu ada positifnya dia di posisi itu. Baik. Subhanallah ya nahwat. Berarti tadi menjawab dilema wanita karir atau keluarga sebenarnya tidak jadi dilema, justru bisa selaras. Gitu ya, dan Islam melengkapi. Dan ada juga Islam tuh menuntun bisa juga ya. Dalam Islam juga menuntun bagaimana wanita ini bisa berkarir, berperan, sekaligus membina keluarga. Itu dua hal yang tadi ilmunya sudah keluar dari Bu Amani gitu ya. Masih ada beberapa hal lagi, namun nanti di sesi kedua. Kami akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami hanya di Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu.